Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilian Irawan dengan NPM 202414500096 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Amirullah dengan NPM 202414500134. Kami dari kelompok 3 kelas X1B jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kerjasama dan penggabungan badan usaha. Baik, kita masuk ke poin pertama, tujuan kerjasama badan usaha. 1. Sinergi dan kolaborasi. Memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk memanfaatkan keahlian, teknologi, dan sumber daya yang saling melengkapi, sehingga mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara terpisah. 2. Penguatan jaringan. Memperluas jaringan bisnis dan menciptakan peluang baru melalui hubungan yang dibangun dengan mitra strategis. 3. Efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi melalui berbagai sumber daya, informasi, dan teknologi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 4. Akses ke pasar baru. Memudahkan akses ke pasar atau segmen pasar baru dengan memanfaatkan jaringan atau kekuatan pemasangan mitra. 5. Pengembangan inovasi. Meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan dengan memanfaatkan keahlian dan fasilitas mitra. Selanjutnya kami akan bahas poin kedua, yaitu bentuk-bentuk kerjasama badan usaha. Ada 5, di antaranya yang pertama, kemitraan atau biasa kita sebut partnership. Hubungan di mana 2 atau lebih perusahaan bekerja sama tanpa membentuk entitas baru, dengan tujuan berbagi sumber daya dan resiko. Yang kedua, joint venture. Pembentukan entitas bisnis baru oleh 2 atau lebih perusahaan untuk tujuan tertentu, berbagi modal, resiko, dan keuntungan. Yang ketiga, aliansi strategis.
Kerjasama formal yang melibatkan berbagai bentuk interaksi seperti co-marketing, co-branding, atau penelitian bersama tanpa membentuk entitas baru. Yang keempat, kontrak lisensi. Perusahaan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan hak paten, merek dagang, atau teknologi mereka dengan imbalan royalti atau biaya lisensi. Dan yang terakhir atau yang kelima, franchising. Sistem di mana perusahaan atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain yang biasa kita sebut franchisee untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dan model bisnis mereka. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor pendorong penggabungan badan usaha itu? Di antaranya, yang pertama, skala ekonomi. Penggabungan dapat mengurangi biaya per unit dengan meningkatkan volume produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, diversifikasi resiko. Memperluas portofolio produk atau layanan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar atau produk tertentu. Yang ketiga, penguatan posisi pasar. Meningkatkan pangsa pasar dan mengurangi kompetisi yang dapat meningkatkan kekuatan tawar perusahaan di pasar. Yang keempat, akses ke teknologi dan kapabilitas. Menggabungkan teknologi, inovasi, dan keahlian dari perusahaan yang bergabung untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, pengurangan duplikasi. Mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan duplikasi fungsi dan operasi di perusahaan yang bergabung. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. A few moments later, a few inches later. Poin yang keempat, jenis-jenis penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu merger, akuisisi, dan konsolidasi. 1. Merger. Penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Dalam merger, perusahaan yang mengambil alih akan mengambil semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Perusahaan yang dimerger akan dibubarkan dan berhenti beroperasi. 2. Konsolidasi. Semua perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha menyerahkan semua aktiva bersihnya kepada perusahaan baru yang dibentuk. 3. Akuisisi. Masing-masing perusahaan masih tetap hidup dan menjalankan kegiatan operasionalnya, tetapi salah satu akan menguasai perusahaan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima. Pengkhususan dan kombinasi badan usaha. Pengkhususan dan kombinasi badan usaha ialah kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi tanpa memandang besar kecilnya modal, kekuasaan ekonomi, ataupun lokasi masing-masing partner yang bersangkutan. Salah satu jenis pengkhususan usaha adalah dengan menentukan target pasar yang lebih spesifik atau yang disebut niche market. Target pasar yang spesifik ini dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapat keuntungan. Contohnya, jika Anda menjual sepatu olahraga, maka target pasar Anda adalah orang-orang yang membutuhkan sepatu olahraga seperti atlet atau penggemar olahraga. Contoh lagi misalnya jika Anda menjual gitar, maka target pasar Anda adalah orang-orang yang membutuhkan gitar atau membutuhkan alat musik. Pengkhususan badan usaha dapat dilakukan dengan cara spesialisasi atau diferensiasi. 1. Spesialisasi. Perusahaan mengkhususkan diri pada satu produk saja. Contohnya,
perusahaan yang hanya memproduksi mie atau perusahaan transportasi udara. Diferensiasi. Perusahaan mengkhususkan diri pada fase produksi tertentu. Contohnya, perusahaan penanaman, penggilingan padi, dan penjualan beras. Selain pengkhususan, ada beberapa bentuk kerjasama badan usaha, yaitu joint venture. Joint venture kerjasama antara beberapa perusahaan dari berbagai negara untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus berbentuk PT atau bisa disebut perseroan terbatas dan dipimpin oleh dewan direktur. Terus, penggabungan atau pemusatan beberapa badan usaha menjadi satu badan usaha yang baru. Terus dapat berupa penggabungan vertikal atau horizontal. Holding company, sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dibawahi oleh sebuah perusahaan induk. Lalu apa yang disebut penggabungan vertikal dan horizontal? Penggabungan horizontal dan vertikal adalah dua jenis penggabungan perusahaan yang berbeda, yaitu satu, penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di industri yang sama atau serupa bergabung. Contohnya, kesepakatan antara Walt Disney dan Pixar. Penggabungan vertikal. Penggabungan vertikal terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang beroperasi pada tahap berbeda dalam rantai pasokan yang sama bergabung. Misalnya, produsen dapat bergabung dengan distributor yang menjual produknya. Tujuan utama penggabungan vertikal adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau mengurangi biaya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dan mengikuti presentasi kami. Semoga presentasi ini menambah wawasan Anda dan semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kami jawab. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.